Ya, baik. Jadi saya kira program makan bergizi gratis itu secara konseptual saya kira menjadi positif ya. Kalau dilaksanakan secara komprehensif, sinergis dengan berbagai pihak gitu. Nah, terkait dengan pelaksanaan kemarin dan kedepannya, saya ingin memberikan beberapa catatan. Yang pertama bahwa dalam program MPG ini, pertama saya kira semua pihak harus memastikan bahwa aspek keamanan dari yang diberikan kepada siswa, ya mulai dari proses produksi, distribusi sampai kemudian diterima di siswa atau guru ya, karena jangan sampai nanti ada kejadian bahwa makanannya tercemar, dan kemudian siswa keracunan dan lain sebagainya. Kami tidak ingin ada kasus seperti itu dalam proses dan program MPG ini. Jadi aspek keamanan harus menjadi prioritas. Yang kedua, aspek dari eh, tadi menu yang jadi kan bergizi itu ada dimensi yang lain yaitu adalah gizi seimbang ya. Gizi seimbang itu artinya ada komponen karbohidrat, ada komponen protein, sayur mayur, buah dan lain sebagainya. Nah, memang ini harus juga programnya harus sensitif dalam arti eh, memang tidak harus sama sebenarnya ya, tapi harus ada standar gizi yang jelas. Bahkan saya mendorong agar program ini juga menjadi momen untuk mengenalkan bahan pangan lokal kepada siswanya. Ya, kalau pemerintah di satu daerah memang ada punya bahan pangan lokal yang baik, itu dikenalkan sebagai upaya untuk apa namanya agar ada variasi-variasi di dalam bahan pangan tersebut dan mengurangi kedepannya adalah misalnya impor beras atau yang lain. Karena kan masing-masing daerah punya endemik ya, misalnya di NTT dia familiar dengan jagung, di Ambon dan juga di Papua dengan sagu dan lain sebagainya. Jadi mungkin tidak harus dengan beras, tapi juga mengedepankan bahan-bahan lokal yang stoknya cukup. Bahkan mungkin ya kalau di daerah Bogor ada talas Bogor dan sebagainya itu bisa disampaikan. Juga dalam hal lauk pauk. Tapi yang penting ada standarisasi menu dan juga standarisasi di dalam pengolahannya. Dan yang berikutnya saya juga ingin mendorong agar momen eh, MPG ini juga sebagai upaya untuk dimensi kesehatan. Dimensi kesehatan dalam arti apa? Ya, kan kita juga sering dengar ada campaign untuk makanan yang rendah lemak, rendah garam, dan rendah gula, ya, atau GGL. Nah, ini juga harus diperhatikan dalam konteks ini, walaupun anak dalam masa pertumbuhan mungkin belum belum di campaign itu, tapi juga harus dikenalkan agar makanannya jangan terlalu asin, terlalu manis, dan juga tinggi lemak gitu ya. Kemarin saya lihat ada susu, ya, susu ultra. Nah, kami agak mengkritik karena susu ultra itu saya lihat itu jenis susu yang kandungan gulanya tinggi, ya. Apakah itu susunya atau gulanya yang disampaikan? Jangan sampai justru eh, anak dikenalkan minuman-minuman nasi dalam kemasan yang tinggi gula, ya. Jadi kalau memberikan susu ya susu yang kandungannya memang susu atau susunya lebih banyak. Jangan sampai kandungannya tinggi gula dan kemudian anak menjadi kenal dengan minuman manis yang memang mereka juga pasti sudah kenal, tapi jangan sampai ini menjadi momen untuk mengkonsumsi minuman manis dalam kemasan yang tidak terkendali. Nah, itu kira-kira catatan-catatan yang mesti diperhatikan dalam konteks eh, MPG ini. Jadi mesti apa ada bukan hanya soal bahwa ini gratis, tapi juga sebagai penerima punya hak untuk mendapatkan satu kualitas makanan, minuman, dan juga eh, menjadi menu yang sehat dalam arti yang sebenarnya. Mumpung ini menjadi momen yang baik untuk pemerintah mengenalkan kepada anak-anak tentang eh, campaign pengurangan gula, garam, dan lemak dengan kepada anak-anaknya sehingga nanti dia ke depan ketika sudah remaja dan dewasa mengenal pola konsumsi yang lebih sehat itu sangat penting. Terima Kira-kira gitu, kasih. Pak. Terima kasih Pak Tulus. Jadi tadi menarik ya Pak ya. Artinya
perbedaan menu itu jangan dijadiin suatu negatif ya, justru bisa jadi positif ya. Artinya jika bisa mengoptimalkan bahan-bahan lokal yang tersedia ya Pak ya. Yang tadi Iya, tapi jangan kemudian nanti karena alasan itu yang sebenarnya ada upaya-upaya penghematan terselubung, ya. Kalau penghematan itu nanti kemudian menjadi semacam eh, klaim diskriminatif dan lain sebagainya. Itu yang terpenting. Ya, bahan baku lokal kan tidak harus dimaknai murah, tapi juga bahan-bahan bergizi, tapi juga harus hati-hati karena anak-anak sekarang kan sudah familiar dengan menu-menu yang instan. Nah, itu juga justru menjadi momen untuk mengenalkan menu-menu bahan lokal sehingga kita nanti anak-anak kita familiar dengan bahan pangan lokal ya, seperti Pak Trubus yang orang Projo tentu familiar dengan makanan lokal seperti apa. Nah, itu yang penting gitu. Jangan sampai kita nanti justru impor beras terus, impor gandum, tapi kita terbengkalai dengan bahan pangan lokal yang stoknya melimpah sebenarnya. Dan anak-anak menjadi tidak mau makan karena tidak pernah dikenalkan oleh orang tuanya. Nah, justru ini ada momen untuk mengenalkan itu kepada anak didik kita.